Nah terus si Robby ini ternyata masih megap-megap walaupun udah dicekik dengan kuatnya. Jadi dia masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan buat kamu yang baru aja bergabung dengan channel ini, aku Tamara Delf. Dan di channel ini, aku membahas tentang edukasi, horor, dan juga kasus kriminal. Jadi setelah kamu menonton kasus kriminal yang ini, kamu boleh lanjut ke video-video aku yang lainnya. Dan jangan lupa aku minta tolong subscribe-nya. Terima kasih. So, kasus yang akan aku bahas hari ini adalah mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun terhadap seorang balita berusia 4 tahun yang terjadi di New York, Amerika pada tahun 1993. Inilah kasus tentang psikopat cilik Eric Smith. Kita masuk ke profil pembunuh dan juga korban. Pembunuhnya bernama Eric Smith yang pada tahun 1993 berusia 13 tahun. Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1980. Orang tuanya adalah Tammy dan Ted Smith. Dan dia memiliki satu orang kakak perempuan. Sementara korbannya adalah Derek Robby. Ia berusia 4 tahun saat dibunuh oleh Eric. Ia lahir pada tanggal 2 Oktober 1988. Orang tuanya adalah Doreen dan Dale Robby. Dan dia memiliki seorang adik bernama Dalton Robby. Kita masuk ke kehidupan Eric Smith. Jadi Eric Smith ini adalah anak dari Tammy dengan hubungan suaminya yang terdahulu sebelum ia cerai. Kemudian dia menikah lagi dengan Teddy Smith. Dan Eric ini ternyata memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibunya. Jadi ibunya itu selalu menyalahkan ayahnya karena dianggap ayahnya ini tidak pernah mau mengakui pada saat si Tammy ini sedang hamil Eric. Jadi Eric ini selalu mendapat penolakan dari ayah kandungnya. Dan kejadian itu diceritakan kepada Eric sehingga dia juga berpikir bahwa ayahnya tidak sayang sama dia. Sementara dia selalu lihat teman-temannya punya waktu bersama ayahnya. Dia berjalan-jalan menghabiskan waktu dengan ayahnya. Sementara kenyataannya Eric selalu menghabiskan waktu di rumahnya dengan ayah tirinya yaitu Ted Smith yang selalu memberikan siksaan kepada dia. Jadi Ted Smith ini adalah sosok ayah yang selalu jahat dan keras terhadap si Eric ini. Jadi Ted ini selalu memukul, menendang, bahkan mohon maaf melakukan pelecehan seksual terhadap Eric Smith. Dan ternyata Eric ini memiliki hubungan yang buruk dengan Tammy bukan karena latar belakang dengan ayahnya saja. Tapi Eric ini juga menyalahkan ibunya karena kekurangan fisiknya. Jadi Eric ini memiliki fisik yang pada umur 13 tahun itu harusnya tingginya tidak setinggi Eric. Jadi Eric ini agak pendek, kemudian dia gemuk, dia menggunakan kacamata tebal, rambutnya itu tebal dan berwarna merah, dan ada bercak-bercak titik-titik di mukanya. Itu menjadikan alasan Eric selalu menyalahkan ibunya atas kekurangan fisiknya itu, karena ibunya menceritakan kepada Eric bahwa sebenarnya pada saat ibunya mengandung Eric ini dia selalu mengonsumsi obat epilepsi dan berakibat cacat lahir pada anaknya. Itulah kenapa Eric selalu menyalahkan ibunya. Dan karena hal tersebutlah si Eric ini gak betah banget ada di rumahnya karena dia sebel lihat ayah tirinya, dia juga sebel lihat ibunya, sehingga dia sering sekali menghabiskan waktunya itu untuk naik sepeda di luar sampai berjam-jam. Dan hal yang paling dia sukai itu saat dia berkunjung ke rumah kakek neneknya, Red dan Eddie Wilson. Kakek neneknya ini sering menceritakan kalau Eric ini sosok anak yang manis. Pada saat datang ke rumahnya dia akan selalu memberikan ciuman dan pelukan hangat kepada kakek dan neneknya ini. Dan dia selalu menjadi penghibur untuk kakek neneknya. Dia selalu menjadi badut, melakukan hal-hal lucu sampai kakek neneknya ini sayang banget sama sosok si Eric. Dan kakek neneknya ini juga berkata kalau Eric ini memang sepertinya membutuhkan perhatian yang lebih. Dan ternyata Eric Smith ini memiliki hobi yang sangat aneh dan mengerikan. Dia ini suka main api, dia suka membakar sesuatu, dan dia suka menyiksa hewan sampai hewan itu mati. Misalkan burung atau kodok. Jadi dia akan siksa tuh sampai si hewan itu berdarah. Setelah mereka mengeluarkan darah, Eric semakin senang dan semakin
semakin menjadi setelah hewan itu mati. Nah, jadi kalau kalian nih kira-kira ada teman di sekitar kalian yang memiliki hobi semacam itu atau kebiasaan aneh seperti itu, sebaiknya dijauhi, atau kalian boleh misalkan lapor ke orang tuanya atau orang terdekatnya dan segera menjauh dari orang tersebut ya. Dan gimana dengan Eric Smith di jam sekolahnya? Ternyata Eric Smith ini anak yang tidak terlalu pintar kan di sekolahnya, sehingga dia ini sering banget mendapat bulian dari kakak kelasnya, bahkan dari teman-temannya, karena kekurangan fisiknya dan cara dia bicara yang terbata-bata. Nah, karena dia sering mendapatkan bulian, kekerasan verbal, dia itu selalu menyimpan rasa amarahnya itu di dalam hati. Bahkan dia tidak pernah melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Sementara bagaimana kehidupan dengan Derek Robbie? Jadi menurut penuturan orang tuanya, Robbie ini adalah anak yang sangat menyenangkan. Di usianya yang 4 tahun ini udah mulai banyak kebisaan, kepintarannya udah macem-macem, dan dia ini baru mau masuk sekolah. Dan dia ini deket banget sama orang tuanya, semua hal dia ceritakan kepada orang tuanya, dia sangat sayang sama orang tuanya, dan sangat baik hati. Jadi pada tahun 1993 saat musim panas, di daerah Savona ini tempat di mana Eric dan juga Robbie tinggal, itu selalu mengadakan kayak semacam camp musim panas. Nah, di tanggal 2 Agustus 1993 inilah Robbie dan Eric berencana untuk pergi ke sana. Kita ke rumahnya Robbie dulu ya. Jadi Robbie ini pagi-pagi udah siap-siap nih karena dia excited banget, dia seneng banget, udah gak sabar pengen ke camp musim panas itu. Dia bilang lah sama ibunya Doreen, "Ma, ayo kita pergi cepetan, Ma, ayo kita pergi, aku udah gak sabar." Karena dia udah saking gak sabarnya. Nah, ibunya bilang, "Aduh, Mama gak bisa sekarang nih Robbie, karena Mama harus ngurus si Dalton dulu, adik kamu. Ini adik kamu tuh lagi bawel banget dan cerewet banget dan puyeng gitu ibunya tuh. Gimana ya, padahal Robbie udah seneng banget, udah excited banget." Nah, Robbie bilang sama ibunya, "Ma, gak apa-apa deh, aku pergi sendiri aja." Nah, ibunya mikir, oh ya ternyata si camp itu letaknya cuma 1 blok dari rumahnya. Jadi gak terlalu jauh dan gak ada perjalanan yang dikira-kira membahayakan sama ibunya. Jadi gak ada perlintasan atau gak ada orang-orang yang akan ngebut melalui jalan itu. Jadi akhirnya ibunya mikir untuk, oh ya udah gak apa-apa deh. Ibunya nganterin lah si Robbie ini keluar dari rumahnya. Robbie ini udah seneng banget, terus akhirnya dia meluk ibunya. Terus dia nyium ibunya, dia bilang, "I love you mom." Sebelum dia pergi, dia pamitan. Ibunya meluk dia dan dia bilang, "I love you too." Dia langsung lompat ke trotoar, terus dia say goodbye gitu sama mamanya. Dan dia ini pergi sambil bawa tas bekalnya dia. Anak 4 tahun jalan gitu di depan rumahnya di trotoar. Terus dia masih melambaikan tangan sama ibunya. Ibunya juga melambaikan tangan. Udah agak jauh, ibunya masuk lagi ke dalam rumah. Dan Robbie ini meneruskan perjalanannya dia nih sambil bawain tas bekal yang dikasih ibunya. Dia lagi jalan santai, sementara di kejauhan ada Eric Smith yang sedang mengayuh sepedanya menuju ke tempat yang sama dengan si Robbie, yaitu camp musim panas. Dia lagi santai-santai mengayuh sepedanya, di kejauhan tiba-tiba dia lihat Robbie, anak kecil. Muncul suatu ide yang gila di dalam otaknya si Eric ini. Dia lalu menghampiri Robbie yang lagi jalan, terus dia nyapa Robbie, "Hai, kamu mau kemana?" Robbie sempat bingung, terus dia bilang mau ke camp musim panas. Bareng yuk, kita naik sepeda." Eric bilang kayak gitu. Terus Robbie bilang, "Oh enggak, kata ibu saya nggak boleh ikut sama orang yang tidak dikenal." Oh, Eric bilang, "Oh ya udah." Dia turun dari sepedanya, terus dia menuntun sepedanya masuk ke arah hutan. Terus dia bilang nih sama Robbie, "Kalau saya sih mau masuk hutan, karena lewat hutan ini jalan menuju ke camp itu bakal lebih cepet." Robbie cuma diem aja di pinggirnya. Terus dia mulai jalan kan, masuk ke hutan sambil bawa sepedanya. Ternyata si Robbie ini ikut dari belakang, jaraknya memang agak jauh. Dan Eric ini tahu si Robbie mengikuti dia dari belakang. Dia jalan pelan-pelan. Waktu di tengah hutan, dia kan udah tahu kan si Robbie ini ngikutin. Dia sempat ngelirik sedikit, oh iya dia ada di belakang dan tahu jaraknya itu sejauh apa. Dia kemudian jalan, kemudian dia tiba-tiba aja berbalik, dilempar sepedanya, langsung dia lari ke arahnya si Robbie dan mencekik si Robbie dengan tiba-tiba. Robbie ini kan kaget tiba-tiba dicekik sama si Eric, terus dia langsung melakukan perlawanan.
Dia tendang si Eric, kemudian dia cakar, sebisa mungkin dia melakukan perlawanan. Tapi karena dia masih kecil, umurnya jauh dari Eric, ya tenaga yang dia keluarkan ya segitu aja. Nah terus si Eric ini sempat mikir, udah dicekik kok si Robby nggak mati ya, bingung kan dia. Kemudian dia menambah lagi tenaganya untuk mencekik si Robby, sampai akhirnya si Robby ini jatuh ke tanah beserta dengan tempat bekalnya. Terus dia waktu udah nyekik tuh masih bingung loh, kok udah tenaganya full tapi si Robby ini masih belum mati. Jadi dia masih menggap-menggap dan dia masih berusaha melawan si Eric. Nah terus si Robby ini ternyata masih menggap-menggap walaupun udah dicekik dengan kuatnya. Jadi dia masih dan dia masih melawan si Eric dengan semampunya dia gitu ya. Nah si Eric ini masih kebingungan loh, kok tenaga udah ditambah tapi si Robby masih hidup aja. Nah dia lihat ke tempat bekal yang jatuh tadi, ada pisang dan ada jus. Di situ dia ambil pisangnya, kemudian dia masukin ke mulutnya si Robby. Jadi kan dia pikir ini dengan tahanan di lehernya itu mencekik tangannya itu kan berarti nafasnya udah mulai tersendat. Kalau dia masukin pisang harusnya nafasnya semakin tersendat lagi kan. Ternyata luar biasanya Robby ini masih tetap sanggup untuk melawan dan dia tuh masih tetap nafas. Luar biasa banget kan. Nah karena dia ngelihat si Eric ini, kok ini anak masih tetap belum mati ya. Dia ngelihat ada batu di sampingnya si Robby, dia ambil, dia hantam ke kepalanya si Robby. Bayangin gak, dihantam lah. Akhirnya dia udah gak bisa ngapa-ngapain kan, tangannya terkulai lemas di atas tanah. Setelah dia menghantamkan batu itu ke kepalanya Robby, terus dia masih lihat si Robby ini masih hidup gak ya, ini anak ini masih hidup gak ya. Dia belum yakin kalau si Robby ini udah mati. Dilihat sekelilingnya, ada batu besar yang sebagiannya itu masih tertutup sama tanah. Dia gali tanah itu guys. Dia gali, dia angkat si batu besar itu, kemudian dijatuhkan tepat di dadanya si Robby. Udah jatuh kan ke dadanya, dia masih ngeliatin, nih anak masih hidup gak ya? Kira-kira masih hidup gak ya? Terus dia memikirkan hal yang gila ya menurut aku. Jadi setelah dia menghantamkan batu besar itu, dia berpikir untuk melepaskan pakaiannya si Robby. Jadi si Robby ini ditelanjangi, kemudian ditelungkupkan, dan dia melihat ada sebatang dahan pohon. Setelah itu, mohon maaf, dia melecehkan si Robby dengan batang pohon tersebut. Udah dia puas nih. Alasannya adalah dengan meyakinkan bahwa kalau dia melakukan hal itu, si Robby akan bener-bener mati kan. Dia udah puas, dia liatin, oh iya nih sekarang udah mati nih si Robby kayaknya. Tahu apa lagi yang dia lakukan? Kan dia ada jus nih yang dia lihat dari tempat bekalnya jatuh itu kan tadi. Dia ambil jusnya, si Robby ini udah dalam keadaan berdarah kan, gila aja dihantam batu, kemudian dihantam batu lagi, kemudian pakai dahan pohon itu ya. Si jus yang warnanya merah itu, dia kucurin lah, dia siramin di atas tubuhnya si Robby. Jadi kamu kebayang gak itu darah bercampur dengan jus yang warna merah. Aku gak ngerti sih dia apa maksud tujuannya itu apa gitu. Abis itu dia jalan lagi menuju ke sepedanya dengan rasa kayak gak bersalah, gak pernah melakukan apa-apa. Dia naik lagi ke sepedanya dan dia mengayuh sepedanya ke arah camp musim panas. Tepat pada pukul 11 siang, Doreen ini ibunya Robby kan udah janjian nih mau jemput Robby. Nah dia datanglah ke taman itu dan memperhatikan Robby mana ya, dia mulai nyari anaknya. Kok gak datang-datang udah jam 11 padahal kan udah janjian. Nah dia mulai nanya-nanya nih ke orang-orang yang ada di sana, lihat Robby nggak? Ternyata nggak ada satupun yang lihat. Setelah dia nyari kemana-mana kok nggak ada juga, nggak ditemuin. Mulai cemas lah ini ibunya. Mulai nanya lagi ke orang-orang karena nggak ada satu orang pun yang ngelihat di mana Robby. Akhirnya dia kecemasannya memuncak dan akhirnya dia menghubungi polisi. Polisi kemudian datang dan menanyai ibunya si Robby ini. Kemudian polisi langsung bergerak menanyai orang-orang yang ada di sana. Dan dapatlah keterangan bahwa nggak ada kok, Robby nggak kelihatan ada di sini. Harusnya kan dia anak kecil sendirian, harusnya kelihatan dong. Atau dia main dengan anak-anak yang seusia dengan dia. Tapi sama sekali nggak kelihatan. Akhirnya polisi melakukan pencarian lebih melebar lagi ke arah yang lebih jauh, yaitu ke hutan tersebut. Setelah 4 jam mencari Robby, akhirnya ditemukanlah jenazah Robby ini di dalam hutan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Bahkan ya, orang tuanya ini sama polisi nggak dikasih izin untuk melihat jenazahnya Robby pada saat itu karena jenazahnya dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Hasil otopsi dari polisi ini keluar dan ternyata hasilnya Robby ini dinyatakan meninggal karena hantaman benda tumpul di kepalanya dan juga ada retak di bagian dadanya.
Kemudian polisi ini mulai bekerja 24 jam selama berhari-hari karena warga di sekitar situ mulai cemas karena ada sebuah pembunuhan keji dan kejam yang dilakukan terhadap seorang anak kecil. Karena warga di daerah Savona ini cuman sedikit, nah akhirnya polisi ini bertindak lebih cepat lagi mengumpulkan warga untuk ditanyain satu-satu. Mereka diundang untuk datang ke kantor polisi, termasuk Eric dan Ted Smith. Jadi Eric ini diundang sama polisi, datang dianterin sama ayah tirinya dengan senang hati. Jadi dia semangat banget untuk datang ke kantor polisi, gengs. Jadi dia girang banget, dia semangat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari polisi. Masuklah si Eric ini ke dalam kantor polisi, terus dia duduk dan mulai dikasih pertanyaan sama polisi. Nah, polisinya nanya, kamu sempat lihat nggak di tanggal 2 Agustus seorang anak kecil bernama Robbie yang tiba-tiba menghilang kemudian ditemukan terbunuh? Eric menjawab, enggak. Tapi sepersekian detik kemudian dia menjawab, iya lihat. Aku tahu dia pakai baju lengkap, dia ceritakan. Aku juga tahu isi bekalnya apa aja. Polisinya kan bingung ya, kok bisa-bisanya dia tahu detail si Robbie ini pakai baju apa dan bekalnya apa aja, kok dia bisa tahu. Dah, selesai dari situ polisi nanya, di mana lokasi kamu itu sempat lihat si Robbie? Tiba-tiba Eric ini menunduk, mengepalkan tangannya dan mengacungkannya ke polisi dengan gemetar, dan dia menjawab, jadi kalian pikir saya yang membunuh Robbie? Polisinya sempat kaget, ini kenapa ini anak kok tiba-tiba berubah ekspresinya? Nah, kemudian si Eric Smith ini minta untuk istirahat dulu. Si ayahnya juga bilang, udah kayaknya harus istirahat dulu nih, ada yang gak beres, istirahatlah. Nah, si Eric ini kan duduk santai. Ayahnya bawain dia jus warna merah, dikasihlah ke si Eric kan. Eric ambil dari ayahnya, kemudian dia lempar ke lantai. Polisinya tiba-tiba mikir, loh, kok itu sama persis ya sama kejadian penemuan si Robbie. Jadi ada bercak-bercak jus warna merah di tubuhnya si Robbie kan. Nah, emang itu mah udah jalannya dari Allah aja kalau kata aku mah ya. Jadi si polisinya tuh mikir, oh jangan-jangan si Eric ini tahu nih siapa yang melakukan pembunuhan. Mungkin dia ngeliat saat ada orang yang melakukan pembunuhan. Tapi dia ini kayak trauma melihat kejadian itu. Jadi dia melakukan tindakan yang aneh karena menyimpan kejadian itu selama beberapa hari sendirian. Akhirnya polisi bilang sama ayahnya, gak apa-apa, ini Eric sama Ted pulang aja. Tolong Ted kasih tahu anak kamu pelan-pelan, coba tanyain di mana sebenarnya dia lihat si Robbie dan dia lihat nggak sih kasus pembunuhannya itu. Polisi masih tetap berusaha minta tolong Ted atau keluarganya lah yang tinggal di rumah itu bareng sama si Eric. Sebenarnya beberapa tetangganya Eric Smith ini ada yang udah curiga karena si Eric ini tiba-tiba kalau diajak lewat ke hutan itu tuh kayak gemetar gitu, kayak ada sesuatu yang dia takutin. Nah, terus tempat juga salah satu tetangganya ditanya sama si Eric, gimana kalau sebenarnya pembunuh si Robbie itu masih anak-anak? Si tetangganya bilang lah, oh kalau gitu harus dibawa ke psikiater tuh orang kayak gitu. Nah, si Eric tahu jawaban kayak gitu dari tetangganya, dia terus ketawa-ketawa kayak puas banget, kayak seneng banget sama jawaban dari tetangganya. Ya tau lah ya gengs, gimana sih kalau ada orang ngomongin orang kemudian berakhir gibah dan berakhir menyebar ke seluruh kota. Nah, kemudian di tanggal 7 Agustus, Robbie ini kemudian dimakamkan. Pemakamannya sangat-sangat sedih karena orang tuanya itu, ya kamu kebayang lah anak 4 tahun gitu dimakamkan, lebih duluan meninggal daripada orang tuanya. Terus dimakamkan itu menggunakan baju baseball kesayangannya. Sementara 2 hari setelah pemakaman itu, si Eric mengakuilah bahwa dia telah membunuh Robbie kepada ibunya. Jadi suatu malam nih, tiba-tiba aja lagi pada santai di rumahnya si Eric deketin ibunya nih. Terus bilang, "Mah, tahu nggak? Sebenarnya yang udah bunuh Robbie itu aku." Kebayang nggak, ibunya tuh kaget banget, nggak percaya. Tapi gimana lagi, orang ini anaknya baru ngomong. Dia langsung berinisiatif untuk menghubungi polisi dan melaporkan apa yang baru aja dibilang sama anaknya. Dilaporin ke polisi dan ternyata seluruh polisi yang ada di kantor polisi itu kaget, gengs. Ya gimana enggak, jadi polisi itu pernah menyatakan bahwa ini adalah suatu pembunuhan sadis. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang luar biasa kejamnya. Dan mereka mengetahui bahwa pembunuhnya masih berusia 13 tahun.
Bukan cuma polisi aja gengs yang kaget, tapi warga di sekitar sana. Karena mereka itu kan berpikir ada seorang pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh seorang anak kecil dengan pembunuhan yang sadis. Jadi kan mereka mikirnya adalah orang dewasa. Ternyata yang membunuh itu si Eric berusia 13 tahun. Setelah itu muncullah banyak rumor-rumor. Sebagian warga itu bilang kalau sebenarnya ini tuh yang salah emang keluarganya si Eric Smith aja. Ngedidik anaknya nggak bener, udah tahu anak kayak begitu dibiarin aja berkeliaran di jalanan. Tapi yang paling aneh lagi, ada sebagian warga di sana yang mengatakan ini semua itu salah keluarganya Robbie. Masa iya ibunya membiarkan seorang anak berusia 4 tahun keluar dari rumahnya sendirian? Kebayang gak sih? Jadi si Doreen udah anaknya meninggal terus dituduh-tuduh sama orang-orang kalau dia itu adalah sosok orang yang harus disalahkan. Dasar mulut tetangga, aduh. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1994, kasus ini kemudian masuk ke persidangan. Eric yang ada di dalam ruang persidangan itu terlihat mukanya sangat-sangat tidak bersalah. Jadi pandangannya itu datar dan sangat dingin. Bahkan dia tidak pernah meminta maaf pada keluarganya si Robbie ini. Setelah diselidiki, ternyata Eric ini dinyatakan oleh tim kesehatan dari pengadilan memiliki gangguan. Jadi dimana kalau dia emosi ini, dia bisa meledak dan sampai mengakibatkan membunuh orang. Tapi ada salah satu dokter psikiater lah yang sempat menangani kasusnya dia mengatakan dia telah melakukan banyak pemeriksaan terhadap fungsi dan sistem otaknya, bahkan seluruh tubuhnya. Tapi nggak ada ciri-ciri yang dibilangin sama tim kesehatan pengadilan bahwa dia mengalami satu gangguan kejiwaan. Eric ini akhirnya mendapatkan hukuman minimal 9 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Semenjak tahun 2002 itu dia sempat mengajukan beberapa kali pembebasan bersyarat. Sampai akhirnya di tahun 2004 kemudian dikaji lagi sama pengadilan dan disidang lagi nih. Kemungkinan permintaan ini akan dipenuhi sama pengadilan. Sementara jaksa yang dulu pernah menangani kasusnya ini, si John Tunney ini tetap bilang sama pengadilan tolong dikaji lagi karena dia ini benar-benar memiliki gangguan kejiwaan. Kalau sampai dia bebas, dia ini bisa aja membunuh orang-orang di sekitar sana. Dan keluarga Robbie ini benar-benar gak mau kalau sampai si Eric ini dibebasin. Karena dia takut, kan si Robbie ini masih punya adik kecil namanya Dalton kan. Dia takut nanti si Dalton kemudian menjadi sasaran dari si Eric. Kemudian mengajukan lagi hampir sekitar 10 kali sampai akhirnya yang terakhir itu di tahun 2019 dan kemungkinan di tahun 2021 pembebasan bersyaratnya akan dikabulkan oleh pemerintah. Takut nggak gengs? Woodburn adalah penjara terakhir yang ditetapkan oleh pengadilan untuk menghukum si Eric ini setelah pada awalnya mendapatkan penjara di penjara untuk anak, kemudian penjara remaja, dan yang terakhir itu di Woodburn pada tanggal 30 November 2019. Nah sebenarnya gengs, kasus dari Eric Smith ini masih terus berjalan sampai dengan tahun ini. Jadi kan dia minta pembebasan bersyarat berkali-kali. Nah kemungkinan di tahun 2021 bulan Oktober itu akan dikabulkan oleh pengadilan. Jadi itu sangat mengerikan sih menurut aku. Tapi dia sebenarnya di konseling waktu dia masih ada di penjara ini, dia sempat mengatakan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia tidak akan pulang ke rumahnya di daerah Savona itu, dan dia akan pilih ke rumah singgah gitulah. Dan dia akan menjauh dari keluarganya si Robbie, katanya begitu. Nah waktu dia masih di dalam penjara ini, dia sempat ngasih kayak ucapan permintaan maaf kepada keluarganya si Robbie ini melalui surat. Suratnya apa mungkin nanti akan ditayangkan ya. Dimana aku nggak tahu lah, pokoknya di situ. Nah gengs, ada momen-momen sedih ya yang diceritakan sama orang tuanya, terutama Doreen, ibunya si Robbie. Dia tuh ngejelasin bahwa sebenarnya waktu si Eric ini ngebunuh si Robbie itu kan membutuhkan waktu 6 menit. Cuman 6 menit. Sementara ibunya si Doreen ini setelah dia melambaikan tangan sama si Robbie, dia masuk ke dalam rumahnya. Tepat 5 menit setelah dia masuk itu ke rumahnya, tiba-tiba ada perasaan yang bergejolak di dalam dirinya ini. Perasaan cemas, perasaan was-was, dan tiba-tiba kayak tubuhnya ini disambar petir. Yang dipercaya sama Doreen bahwa pada saat itulah sebenarnya Robbie meninggal dan dia ingin memberitahukan kepada orang tuanya.
Terus si Dorin juga punya momen sedih, jadi ya di daerah sana tuh dia sempat ditanyain ada punya berapa anak gitu. Dia tuh jawab, anak saya 1 lagi nunggu di rumah dan 1 lagi nunggu saya di surga. Nah gengs, aku punya sedikit saran lah buat kalian yang punya adik atau keluarga atau juga anak yang masih usia balita, dijaga baik-baik. Bukan cuma dijaga dari orang-orang yang jahat, tapi dijaga juga mental dan juga fisiknya ya. Takutnya hal-hal seperti yang dialami Eric Smith ini juga mempengaruhi anak-anak dalam usia balita. Segitu aja gengs, mudah-mudahan ini semua bisa diambil hikmahnya sama kalian dan tidak pernah terjadi lagi dimanapun ya gengs ya. Kita sama-sama berdoa yang baik dan terbaik untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini dan jangan lupa untuk support terus channel aku dengan klik subscribe, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.